Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad alias Ranti. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi biaya. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan terkait laporan biaya proses dengan persediaan unit dalam proses awal. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan laporan biaya proses dengan persediaan unit dalam proses awal, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud sebagai laporan biaya proses. Laporan biaya proses sendiri merupakan laporan yang merincikan terkait biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi, sebagaimana fungsi akuntansi. Fungsi utama dari akuntansi sendiri adalah itu untuk melakukan pencatatan, perhitungan, pelaporan, dan dalam hal ini laporan biaya proses ini mencatat dan melaporkan berbagai macam proses yang terjadi selama proses produksi suatu periode. Nah, dalam laporan biaya proses ini terdapat tiga laporan utama. Yang pertama yaitu data kuantitas. Data kuantitas sendiri ini apa? Data kuantitas ini merupakan laporan yang merincikan terkait berapa jumlah unit yang diproduksi dalam suatu periode, berapa jumlah unit dalam proses awal, berapa jumlah yang ditambahkan, berapa jumlah selesai, dan berapa jumlah yang ada dalam proses akhir. Nah, unit dalam proses awal ini apa? Unit dalam proses awal ini adalah unit yang belum selesai dikerjakan pada periode sebelumnya, sehingga unit ini harus diselesaikan pada periode selanjutnya. Misalkan suatu perusahaan melakukan proses produksi pada bulan Januari, kemudian unit-unit yang diproduksi pada atau diproses pada bulan Januari itu kita asumsikan jumlahnya 10.000, tapi hanya selesai 9.000, maka 1.000 unit yang tidak selesai dalam periode sebelumnya atau pada periode Januari harus dilanjutkan di periode Februari untuk menghindari kerugian. Nah, alasan tidak selesainya unit ini itu bermacam-macam, tapi umumnya unit ini tidak selesai karena terbatasnya waktu, tenaga, atau bahan baku yang ada. Nah, lalu unit ditambahkan ini apa? Unit ditambahkan adalah sejumlah unit yang ditambahkan ke dalam proses produksi atau sejumlah unit yang ingin diproduksi pada periode bersangkutan. Misalkan apabila kita menggunakan contoh sebelumnya, yaitu satu perusahaan memproduksi 10.000 unit pada bulan Januari, kemudian 9.000 selesai. Nah, 1.000-nya tidak selesai, maka 1.000-nya itu menjadi unit awal, dan anggaplah kita asumsikan perusahaan tersebut memproduksi 5.000 unit tambahan di periode Februari. Jadi dalam proses produksi periode Februari kita mendapatkan 10.000 unit yang berada dalam proses, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah unit selesai atau unit ditransfer ke departemen selanjutnya. Unit ini merupakan sejumlah unit yang memang sudah selesai 100% dikerjakan, baik dari segi bahan baku, tenaga kerja, maupun overhead pabrik. Seperti contoh yang sebelumnya yang saya katakan, apabila perusahaan ini memiliki jumlah unit dalam proses pada bulan Januari sebanyak 10.000, lalu kemudian 9.000-nya selesai, maka 9.000 inilah yang merupakan unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau unit yang selesai diproses. Nah, lalu yang terakhir ada unit dalam proses akhir. Nah, unit dalam proses akhir ini adalah unit yang belum selesai diproduksi, sama halnya dengan unit persediaan dalam proses awal. Nah, jadi kalau dalam contoh yang tadi saya katakan, unit berapa unit dalam proses akhirnya? Unit dalam proses akhir adalah 1.000. Jadi unit dalam proses akhir ini merupakan unit yang belum selesai dikerjakan atau diselesaikan dalam suatu periode, yang kemudian akan menjadi persediaan unit dalam proses awal di periode selanjutnya. Seperti yang tadi, apabila pada bulan Januari terdapat 1.000 unit yang tidak selesai, yang belum selesai, maka unit tersebut dicatat menjadi unit dalam proses akhir. Kemudian pada bulan Februari atau periode selanjutnya akan dicatat sebagai unit yang berada dalam persediaan dalam proses awal. Nah, lalu laporan yang kedua adalah laporan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini merupakan laporan yang merincikan informasi terkait dengan berapa biaya yang telah terjadi, baik dari periode sebelumnya maupun periode
bersangkutan untuk kemudian dikalkulasikan dengan unit ekuivalen dan didapatkan mengenai berapa biaya elemen per unitnya atau berapa biaya yang harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Nah, misalkan yang untuk dalam laporan ini terdapat dua jumlah biaya atau dua biaya yang dibedakan berdasarkan asalnya. Pertama adalah biaya yang terdapat pada unit awal, di mana biaya ini merupakan biaya yang terkandung pada unit-unit awal. Nah, unit-unit yang dalam proses awal ini kan berasal dari periode sebelumnya, maka dia mengangkut atau telah menyerap biaya yang terjadi pada periode sebelumnya. Misalkan pada asumsi saya tadi bahwasanya terdapat suatu perusahaan memproduksi sejumlah 10.000 unit, 9.000 unitnya ini selesai, 1.000 unitnya tidak. Nah, maka pada bulan Januari atau pada bulan Februari atau periode sebelumnya, 1.000 unitnya ini akan dilanjutkan produksinya dan membawa atau menyerap biaya yang terjadi selama bulan Januari. Nah, ini perlu dicatat berapa biaya yang telah diserap, baik itu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku maupun biaya overhead. Lalu biaya yang kedua adalah biaya yang ditambahkan atau biaya yang memang betul-betul terjadi atau sesungguhnya terjadi pada periode bersangkutan. Misalkan perusahaan menambahkan seperti contoh tadi, perusahaan menambahkan 5.000 unit misalkan. Biaya untuk mendapatkan 5.000 unit ini, baik biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja atau biaya overhead, ini dicatat di bawah biaya yang diserap oleh presiden unit dalam proses awal. Jadi biaya ini, kedua biaya tadi itu dicatat, kemudian dikalikan atau dibagikan dengan jumlah unit ekuivalen. Unit ekuivalen ini apa? Unit ekuivalen ini adalah sejumlah unit yang disetarakan atau diasumsikan telah selesai 100% untuk kemudian bisa didapatkan berapa biaya yang telah diserap oleh unit tersebut. Jadi kalau saya mendefinisikan unit ekuivalen ini sebagai unit yang telah menyerap suatu elemen, berapa banyak unit atau sejumlah unit yang telah menyerap suatu elemen produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa elemen produksi ada 3 utamanya. Pertama ada bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja dan overhead. Berapa persen dia telah menyerap biaya bahan baku, berapa persen dia telah menyerap tenaga kerja, dan berapa persen dia telah menyerap overhead pabrik. Nah, ketiganya ini kita perlu cari unit ekuivalennya. Dapat 2 metode yang nantinya akan saya jelaskan. Kemudian setelah didapatkan sejumlah unit ekuivalen, ini dibagi dengan jumlah biaya tadi, baik itu biaya unit awal maupun biaya yang ditambahkan. Nah, lalu pada laporan ketiga adalah laporan pertanggungjawaban biaya. Nah, ini merupakan laporan yang dimana kita harus bisa menyeimbangkan antara nominal yang ada pada laporan biaya yang harus dipertanggungjawabkan atau berapa jumlah biaya yang telah terjadi baik di presiden unit dalam proses awal maupun biaya yang ditambahkan, totalnya begitu. Misalkan totalnya 1 juta. Nah, maka di laporan pertanggungjawaban biaya ini juga harus sejumlah 1 juta rupiah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah di laporan pertanggungjawaban biaya ini kita menunjukkan bahwasanya sejumlah unit yang diproses, sejumlah unit yang diproduksi ini dibebankan biaya yang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan mengeluarkan modal atau biaya yang terjadi selama proses produksi 1 juta, maka biaya yang harus dibebankan ke produk-produk tersebut atau produk tersebut harus bisa menghasilkan 1 juta atau harus bisa dibebankan 1 juta rupiah untuk seluruh produk-produk yang diproduksi, begitu produk yang selesai maupun produk akhir gitu. Jadi nominal yang kita dapatkan dari pertanggungjawaban biaya dan nominal yang kita dapatkan di biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini harus sama nominalnya, sehingga diketahui bahwasanya unit-unit yang telah diproduksi ini dibebankan biaya yang sesuai dengan biaya yang telah terjadi. Nah, lantas dalam membuat laporan biaya produksi ini
terdapat dua metode. Yang pertama ada metode rata-rata dan metode masuk pertama keluar pertama. Metode rata-rata itu kita tidak membedakan dari mana unit yang sedang dari mana asal unit yang sedang diproses. Kita tidak membedakan mana produk awal, mana produk akhir, dimana dalam kalkulasinya, dalam laporan biaya yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan biaya per unit, biaya elemen per unit, kita akan menambahkan biaya yang terjadi atau biaya yang diserap oleh unit awal dan biaya yang ditambahkan untuk kemudian dibagikan dengan unit ekuivalen, sehingga kita mendapatkan rata-rata biaya untuk memproduksi atau rata-rata biaya suatu elemen produksi. Nah, lalu kemudian ada metode masuk pertama keluar pertama. Nah, pada metode ini kita membedakan mana unit yang berasal dari periode sebelumnya atau unit presiden dalam proses awal dan mana unit yang ditambahkan. Nah, dalam perhitungannya di laporan biaya yang harus dipertanggungjawabkan, unit ini sejumlah biaya proses ini tidak ditambahkan. Biaya yang diserap oleh presiden unit dalam proses awal atau unit dalam proses awal ini tidak ditambahkan dengan biaya yang ditambahkan. Jadi kita cukup membagikan antara biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan, misalkan hanya pada periode Februari misalkan, dengan jumlah unit ekuivalen. Nah, dengan metode ini artinya kita membebankan biaya kepada produk sesuai dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Apabila satu produk ini diproduksi pada periode Februari atau pada bulan Februari, maka biaya yang harus dibebankan adalah biaya yang betul-betul terjadi pada periode Februari. Berbeda dengan metode rata-rata yang tidak memisahkan begitu, yang membebankan seluruh produk yang diproduksi berdasarkan rata-rata, berdasarkan biaya yang terjadi yang diserap oleh unit presiden awal dan berdasarkan biaya yang ditambahkan. Jadi sehingga unit tersebut kehilangan identitasnya. Dan seperti namanya, metode masuk pertama itu mengasumsikan bahwasanya unit-unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya itu adalah unit yang merupakan unit presiden dalam proses awal. Jadi first in first out, atau masuk pertama keluar pertama. Unit yang pertama masuk atau unit yang berasal dari periode sebelumnya merupakan unit presiden awal itu harus dikeluarkan terlebih dahulu dan dibebankan biaya yang memang terjadi di periodenya. Dan untuk unit yang ditambahkan itu harus dibebankan biaya yang memang sesungguhnya terjadi pada periodenya sendiri atau periode yang bersangkutan. Nah, lantas apa keunggulan dari kedua metode ini? Mana yang lebih unggul, mana yang lebih baik untuk diaplikasikan? Menurut saya sendiri, kedua metode ini memiliki negatif dan positifnya masing-masing. Metode rata-rata ini menawarkan simplifikasi, simplifikasi pada proses perhitungannya, di mana dalam laporan pertanggungjawaban biaya itu tidak serumit laporan pertanggungjawaban biaya yang dilakukan dengan metode MPKP, di mana dalam metode MPKP itu terdapat dua biaya yang harus kita kalkulasikan dalam pertanggungjawaban biaya. Terdapat dua biaya yang harus dibebankan ke unit. Biaya untuk biaya yang terjadi pada periode sebelumnya itu harus dibebankan ke unit dalam proses awal, dan biaya yang memang sesungguhnya terjadi pada periode bersangkutan itu dibebankan ke periode bersangkutan. Jadi terdapat dua biaya yang berbeda, dan menurut saya itu lebih rumit gitu. Sedangkan pada metode rata-rata hanya terdapat satu biaya dan sistem perhitungannya itu tidak serumit metode BPKP ya. Karena kita tidak perlu memisahkan mana biaya yang terjadi di periode sebelumnya dan mana biaya yang ditambahkan begitu. Tapi kekurangan dari metode rata-rata adalah kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa mengevaluasi, mengidentifikasi apakah terdapat efisiensi atau terjadi efisiensi dalam proses produksi. Apabila kita mengetahui bahwasanya biaya yang terjadi pada periode sebelumnya dan biaya yang terjadi pada periode bersangkutan ini berbeda, misalkan pada periode sebelumnya itu biaya produksinya 1 juta, kemudian
periode selanjutnya itu biaya produksinya 2 juta, dan ini tercermin apabila kita menggunakan metode MPKP. Terlihat bahwasanya setiap produk ini, produk periode sebelumnya dan periode bersangkutan ini harganya berbeda, dan dari situ kita bisa menilai bahwa terjadi efisiensi atau terjadi penurunan harga atau bahkan kenaikan harga. Kita bisa mengidentifikasi terjadinya fluktuasi harga, dan ini tentu sangat berguna bagi bagi manajemen untuk mengambil keputusan terkait bagaimana menyikapi perubahan harga yang terjadi di pasar. Jadi tapi balik lagi, pemilihan antara metode rata-rata dan metode PKP ini sangat-sangat dikembalikan lagi kepada masing-masing perusahaan, mana yang sekiranya lebih cocok untuk diaplikasikan sesuai dengan proses produksi masing-masing. Saya kira sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.